Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mardika Nurfianto. Di sini saya akan menjelaskan soal B dari rekayasa dan proyek perangkat lunak. Analisis kebutuhan kontrans yang diperlukan. 1. Manajemen pesanan. Sistem perlu mampu mengelola pesanan pelanggan. Manajemen inventaris. Sistem perlu memantau inventaris produk yang tersedia untuk memastikan ketersediaan stok yang tepat saat pesanan diterima. Manajemen pelanggan. Perhitungan harga dan total. Sistem perlu mampu menghitung harga setiap item berdasarkan harga yang terkait. Pengiriman dan penagihan. Sistem perlu memiliki kemampuan untuk memproses alamat pengiriman dan penagihan dengan yang benar. Pelacakan pesanan. Sistem perlu dapat melacak status pesanan. Keamanan data pelanggan. Sistem harus memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi informasi pelanggan. Pembaruan inventaris otomatis, atau yang dimaksud dengan sistem mungkin perlu mengurangi jumlah stok produk secara otomatis. Format dan tampilan invoice. Sistem perlu menghasilkan invoice dalam format yang sesuai dan dengan tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Kemampuan skalabilitas. Sistem harus dapat menangani peningkatan jumlah pesanan dan transaksi. 2. Identifikasi entitas. Berdasarkan analisis kebutuhan, entitas yang mungkin ada dalam sistem adalah pesanan, order, produk, pelanggan, inventaris. Identitas atribut sedia, entitas pesanan order ID, tanggal order, total pembayaran, status pesanan, produk, ISBN, judul, harga, pelanggan, customer ID, nama, alamat, kota pos, inventaris, ISBN, jumlah stok, ERD atau Entity Relationship Diagram. Pesanan order memiliki atribut tanggal order, total pembayaran, dan status pesanan. Berhubungan dengan pelanggan, customer memiliki relasi ditempati oleh dengan produk. Melalui relasi termasuk, produk memiliki atribut judul, harga berhubungan dengan inventaris. Inventory memiliki relasi. Pelanggan memiliki atribut nama, alamat, kota, dan kode pos. Inventaris memiliki atribut jumlah stok. Hasil menggunakan draw view. Dalam draw view, dalam pesanan ini ada order ID, tanggal order, total pembayaran, status pesanan. Untuk pesanan ini dikembangkan oleh pelanggan. Customer ID, nama, alamat, kota, kode pos. Dalam pesanan ini juga termasuk dalam produk, atau juga termasuk pelanggan ini juga ada dalam produk, seperti ISBN, judul, harga yang dimiliki, inventaris, ISBN, jumlah stok. Nomor 3, hasil dari tabel pelanggan, tabel custom ID, nama menggunakan voucher, alamat, kota, kode pos. Untuk tabel produk ini menggunakan primary key adalah ISBN. Judul, voucher, menggunakan desimal.
Oke, table inventory SPN menggunakan primer key. Jumlah stok INT, table order seperti biasa, ke tabel pesanan. Dan untuk masukkan 25 baris data, kita harus menambahkan insert into customer, insert into product, insert into inventory, hanya nomor yang akan ditulis dalam files. Atau insert into order, insert into order detail, order ID, ISBN, key. Duplikasi nomor pesanan sama dengan pelanggan. Konsistensi implementasi, update inventory, set jumlah stok. Penghapusan pelanggan hanya dengan yang mau dihapus dengan menggunakan delete from customer where custom ID. Nomor 4, trigger untuk mencegah duplikasi nomor pesanan pelanggan yang sama. Create trigger, prevent duplicate order ID before insert on order for each row. Begin if exit select one from order where order ID and scale state. Trigger konsistensi antara jumlah stok, inventaris dan jumlah stok dalam detail pesanan yang sudah ada. Trigger untuk mempertimbangkan referential integrity, mencegah penghapusan data pelanggan. Seperti ini menggunakan trigger. Dalam pengujian ini, penambahan pesanan dengan nomor pesanan pelanggan yang sama dengan insert into order ID, customer ID, tanggal order, total pembayaran, status pesanan dengan value 101,1 pada tanggal Maret tanggal 23 tahun 2024 10.01 selesai. Pengujian pembaruan jumlah stok inventaris negatif. Yang termasuk negatif menggunakan update inventory set, menguji penghapusan pelanggan yang memiliki pesanan yang terkait dengan delete from custom where custom ID. Dan untuk nomor 5 ini menganalisis kebutuhan Moskow. Must have yang wajib, mencegah duplikasi nomor pesanan yang sama dengan pelanggan yang sama, memastikan konsistensi antara jumlah stok dalam inventaris dan jumlah stok dalam detail pesanan yang sudah ada, mencegah penghapusan data pelanggan yang memiliki pesanan terkait, mencapai feedback, code F biasa ada, membuat log dari aktivitas trigger, won't have, integrasi dengan sistem pihak ketiga, analisis desain constraints menggunakan fungsional, mencegah duplikasi nomor, pastikan konsistensi antara jumlah stok, mencegah penghapusan data, feedback yang jelas saat trigger terpicu untuk memberitahu penggunaan tentang kesalahan, reliability, memastikan bahwa trigger berjalan secara konsisten, performance,
trigger harus dirancang. Portability, memudahkan pemeliharaan. DBMS, kita akan menggunakan DBMS. Berarti kalau saya menggunakan PostType SQL untuk menyimpan menjalankan trigger. Trigger diperlukan untuk diimplementasikan di dalam DBMS. Trigger ini diaktifkan dalam operasi insert, update, delete terjadi pada tabel-tabel terkait. Feedback untuk penggunaan setelah trigger terpicu. Kesalahan yang sesuai akan dikirimkan kembali ke pengguna. Pesan kesalahan ini harus informatif. Logging dan monitoring opsional, tetapi dapat membuat log. Log harus mencatat informasi yang berguna seperti waktu trigger terpicu, jenis kesalahan, dan detail operasi yang gagal. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.